Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat pelajaran biologi. Oke, silakan disimak ya. Materi kita hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Coba kalian perhatikan gambar pada slide ini. Gambar di sebelah kiri adalah tentang rusaknya habitat dan hewan-hewan langka yang dilindungi. Sedangkan gambar di sebelah kanan adalah tentang kelestarian alam dan makhluk hidup baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Manakah yang lebih kalian sukai? Ibu yakin semua akan memilih gambar yang ada di sebelah kanan. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, baiklah mari kita simak penjelasan pada slide-slide berikutnya. Ini adalah materi yang akan kita bahas dalam pokok bahasan keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, tingkat keanekaragaman gen, tingkat keanekaragaman jenis, dan tingkat keanekaragaman ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Keanekaragaman tingkat gen terjadi karena adanya variasi pada susunan gen, sehingga menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Pada manusia, variasi susunan gen menyebabkan tidak ada individu yang sama persis bahkan pada kembar identik sekalipun. Keanekaragaman tingkat jenis. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, sehingga menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Contohnya keanekaragaman jenis pada famili Aracaceae yang terdapat di berbagai habitat yang berbeda. Keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Macam-macam ekosistem yang ada di dunia. Hutan hujan tropis, sabana, gurun, padang rumput, hutan gugur, hutan konifer, tundra, dan terumbu karang. Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna dan memiliki keunikan tersendiri bagi keanekaragaman hayatinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Contoh hewan dan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Berikut adalah contoh hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang termasuk ke dalam flora malaysiana, fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan.
Fauna daerah oriental memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Fauna daerah Australia. Ciri khas fauna peralihan adalah tidak ada hewan yang mirip dengan daerah oriental maupun daerah australis. Nah, inilah beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati. Ada beberapa aktivitas manusia yang bisa mempengaruhi keanekaragaman hayati, baik itu aktivitas yang menurunkan maupun yang meningkatkan keanekaragaman hayati. Ayo sama-sama kita cari tahu aktivitas apa saja kah itu. Ini adalah beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Ayo, kamu termasuk pelakunya bukan? Nah, yang ini adalah bentuk pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ini perbedaan antara konservasi in situ dan konservasi ex situ. Kalau kamu pernah pergi ke taman hutan raya seperti yang ada di Sibolangit, nah itu namanya adalah bentuk pelestarian yang in situ. Karena pelestarian itu dilakukan di habitat aslinya. Tapi kalau kamu berkunjung ke kebun binatang, itu adalah bentuk pelestarian ex situ, karena dilakukan sudah di luar habitat aslinya. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa jawaban dari pertanyaan Ibu di awal tadi? Mengapa kita lebih menyukai gambar yang di sebelah kanan? Karena keanekaragaman hayati itu sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, maka cintai bumi kita dan jaga kelestarian keanekaragaman hayatinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.